Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab daripada beberapa pertanyaan sahabat kita, yaitu yang bertanya melalui komen, tapi pertanyaannya memang simpel, tapi saya harus menjawabnya dengan panjang. Makanya saya buatkan konten, karena kalau saya jawab melalui ngetik, jawabannya kan mungkin ada 3 jawaban, jadi terlalu panjang juga, susah saya untuk mengetiknya. Meskipun di komen memang saya pun respon, tapi dengan jawaban yang simpel. Tinggal saya bilang, oke, saya bikinkan konten saja supaya lebih bisa menyeluruh, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu, like juga, komen juga. Dan kita lanjut ke pertanyaan. Seperti apa sih pertanyaannya? Bang, pemijahan itu yang bagus, yang alami, atau yang disuntik, atau yang di stripping? Oke, itu pertanyaan yang menurut saya cukup singkat juga, tapi jawabannya nggak bisa sesingkat itu. Jadi begini, pemijahan yang alami, pemijahan yang pakai bantuan suntikan setelah itu dipijahkan, dan pemijahan yang di stripping. Yang di stripping double. Pertama, kita memakai suntikan juga untuk si jantan dan si betina. Setelah itu si jantannya kita potong dan kita ambil di bagian kepalanya ada sejenis kita ambil hormon si jantannya lah. Jadi semuanya itu sebenarnya bagus, tapi kita harus memahami betul konsekuensi daripada keseluruhan. Karena setiap sistem itu yang tiga-tiganya ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Oke, dari sistem yang pertama dulu. Yang pertama kita menggunakan pemijahan alami. Pemijahan alami, kekurangannya apa? Yang pertama, benih tingkat kehidupan penetasan sehebat apapun itu sangat jarang-jarang yang sampai 1 ekor dapat 50.000 ekor, itu jarang, sahabat. Kalau apalagi yang pemula itu bisa 10.000 satu jantan, satu betina, bisa 10.000 ekor sempurna gitu sampai besar. Itu sudah bagus, sudah bagus. Karena tahap berikutnya insya Allah bertambah. Yang penting kita paham dulu. Tahap berikutnya bisa mungkin 15.000, 20.000 sampai 30.000. Dan 50.000 kalau kita sudah kurang lebih kita paham betul lah. Dan itu untuk 1 ekor jantan dan betina. Bukan 1 kali memijahkan, karena banyak juga kan yang memijahkan 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Kalau 4 pasang berarti jantan 4, betina 4, berarti kan 4 pasang, berarti kan 8 ekor. Dan kita tinggal ada rumusnya lah. Kalau kita misalkan tingkat keberhasilannya cuma di angka 20.000, kalau mau 100.000 ya 5 pasang, seperti itu. Tapi saya anggapkan itu mudah mensiasatinya. Toh kita misalkan 5 pasang pun setelah kita indukan kan setelah kita pijahkan kan kita simpan lagi dan utuh, seperti itu. Dan untuk sesi berikutnya kita bisa pijahkan lagi. Jadi kalau kita mau rapat lagi durasinya dari memijahkan ke memijahkan, kita tinggal perbanyak saja. Dan dulu saya punya indukan 80 ekor untuk betina, 100 lebih lah untuk jantan. Kenapa jantan bisa 100 lebih? Karena begini, kalau untuk betina saya pikir kalau ada yang mati itu gampang carilah. Kita kan melakukan pembesaran juga. Jadi kalaupun ada mati 1, 2 begitu. Jadi dalam proses pembesaran kita kadang-kadang gampang carinya indukan-indukan yang bagus. Kalau untuk jantan meskipun bagus tetap harus lebih besar dari betina, itu masalahnya gitu. Jadi saya anggarkan lebih untuk jantan, karena jantan itu
Misalkan begini, kalau betina kan dari 7 on pun dia sudah bisa, 7, 8 on dan seterusnya itu bisa kalau untuk betina. Tapi kalau untuk jantan dimulainya dari 1 kilo lebih. Pasangannya seperti itu. Jadi contoh si betinanya 8 on, indukan betinanya 8 on, indukan jantannya harus 1 kilo lebih supaya dia lebih kuat lagi menahannya seperti itu. Jadi masalahnya itu. Jadi kalau saya lebihkan untuk stok jantan daripada betina. Terus kalau untuk kelebihannya, kekurangannya kan tadi tingkat kehidupannya itu paling 50% lah. Dan meskipun katanya senior, tetap aja. Dan nanti kita akan bisa bongkar lebih luas lagi. Senior apapun, itu sampai selevel yang di stripping itu nggak ada. Yang di stripping itu sampai 90%, hampir 100% yang di stripping. Karena itu ala-ala modern lah. Dan untuk kelebihannya, pemijahan alami itu seperti indukan jantan tidak kita potong, dia masih bisa dipergunakan lagi. Jadi masih utuh ikannya itu. Setelah kita pijahkan, beres, kita masukkan lagi. Dan aman. Kekurangannya hanya dari tingkat kehidupan saja. Tapi sebenarnya itu bukan kekurangan bagi saya. Karena apa? Di situ kita bisa melihat yang bertahan hidup dari usia penetasan nih, yang bertahan hidup sampai besar, berarti itu salah satu yang kuat. Imunnya dia kuat, ketahanannya dia kuat. Jadi dia mempunyai banyak potensi besar untuk hidup di situasi kondisi air seperti apapun, dia lebih tahan lagi daripada yang kita modernkan. Seperti itu. Karena kan terus terang, di daerah kita ini kan untuk pembesaran keseluruhan menggunakan cara yang alami lah. Belum banyak yang modern, belum banyak. Ada tapi belum banyak lah. Ada tapi belum banyak. Makanya kalau kita menggunakan pemijahan secara alami, berarti kan untuk pembesaran mau di kolam terpal, mau di kolam beton, mau di kolam tanah, mau di air yang payau, yang pokoknya dia itu lebih tahan terhadap cuaca, terhadap situasi air di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Sedikit lebih tahan, tapi nggak menutup kemungkinan berarti tahan nggak ada yang mati dong. Ini bukan, maksudnya begini, bisa meminimalkan. Kalau yang alami saja nggak tahan, apalagi yang ikan dimanja seperti itu, apalagi yang modern. Karena kan yang modern itu sebenarnya yang dimanja, bukan hanya ikan saja, ayam termasuk. Pokoknya yang modern itu sebenarnya yang dimanja. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesimpulan, yang pemijahan alami itu menurut saya itu lebih baik, lebih aman lah. Bukan lebih bagus tapi lebih aman lah. Seperti itu. Yang kedua, pemijahan melalui suntikan. Kita pakai alat bantu, pakai obat, dan ada beberapa jenis ya obatnya. Jadi biasanya 7 jam sebelum memijahkan kita suntik dulu menggunakan Opaprin, ataupun ada juga obat-obat yang lain kita campur dengan Aquades. Contoh nih, jam 4 kita suntikan, kurang lebih biasanya dia jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, jam 12, jam 1 dia mulailah. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Atau jam 5 kita suntikan, jam 4 kita suntikan, ada juga dari, kalau jam 3 terlalu awal sih. Yang umumnya sih antara jam 5, jam 4 seperti itu. Paling awal jam 4 lah sampai jam 6 seperti itu. Karena kita menahan supaya tidak dia memijah awal. Kalau nanti disuntik jam 3, nanti bagaimana dia kalau bertelurnya jam 9? Seperti itu. Jadi supaya lebih tepat lagi, maka kita antara jam 5, jam 4. Jadi supaya lebih dari jam 12 nelurnya nanti.
dan itu lebih aman kalau lewat dari jam 12 nelurnya. Karena kalau lewat dari, bukan kalau lewat, kalau sebelum jam 12 itu biasanya kurang bagus, biasanya seperti itu. Dan kenapa kurang bagus sebenarnya ada keterangan ilmiahnya. Itu suhunya pun lain, terus tingkat penetasannya pun juga eh, tidak sempurna seperti itu. Karena setelah menelur pun dalam waktu 7 jam kita bisa mengambil itu kakaban, dan setelah itu kita nggak bisa sentuh lagi itu seharusnya dari 7 jam dari bertelurnya. Itu memang ada aturan-aturannya lah, jadi makanya pelatihannya harus mendetil, harus ada pelatihan khusus sebenarnya. Tapi untuk yang sudah punya dasar-dasar seperti itu ya oke lah, tidak apa-apa. Dan itu untuk pemijahan yang kita memakai bantuan suntikan. Dan ada satu metode lagi yang di stripping, mananya kita sendiri yang mengeluarkan telur dari perut ikan, kita stripping, kita urut, kita keluarkan. Dan itu tingkat penetasannya itu memang sempurna, hampir 100% bagus untuk penetasannya. Karena apa? Biasanya kalau yang di stripping menetaskannya pun memakai inkubasi. Kalau pengalaman saya lah, kita memakai inkubasi, makanya itu saya anggap agak modern lah daripada yang alami tadi. Tapi meskipun penetasannya sempurna, bukan dalam arti hebat. Karena apa? Yang saya bilang, semakin modern dia itu maknanya semakin manja. Dari ketahanan, dari imun, tetap nggak sama dengan yang alami. Kalau yang alami tetap lebih tahan. Saya sudah coba. Ya. Takutnya kan begini, dari kecil kita rawat secara manja lah istilahnya. Kita intensif, kita stripping, terus kita tetaskan melalui inkubasi, terus kita menggunakan air pun yang beraerasi. Pokoknya kita intensif lah. Begitu kita jual si benih ini, yang membeli ini membudidayakan dengan secara konvensional yang biasalah. Kadang-kadang seperti di bak terpal yang sangat sederhana, terus perlakuannya pun lah ala-ala main-main lah seperti itu. Itu saya rasa kurang efektif karena banyak resiko setelah tebar proses pembesaran itu, banyak resiko, banyak. Apalagi kalau di musim panas nih ke musim hujan, perubahan cuaca nih, tiba-tiba musim hujan, secara otomatis kan kalau ada hujan yang berlebihan, kalau curah hujannya itu banyak, berarti kan secara otomatis dia pH akan drop. Terus selain daripada pH drop, dia suhunya pun drop juga. Dan sahabat bisa bayangkan, yang sistem alami pun kadang di situ itu potensi kematiannya sangat besar. Apalagi yang kita hasil pemijahan modern seperti itu. Jadi kalau untuk penetasan sempurna, sistem stripping itu sangat sempurna. Kalau untuk tingkat penetasan lah di usia benih sampai layak jual. Tapi kalau untuk pembesaran, risikonya lebih besar yang dihasilkan sistem stripping. Kecuali pembesarannya menggunakan teknologi juga. Paling tidak ya kita menggunakan sistem booster. Meskipun tebar padat tapi intensif. Obatnya pun berpuluh-puluh jenis obat. Lebih dari 2-30 jenis obat, multivitamin, ini itu segala macam. Pokoknya betul-betul intensif. Kalau yang begitu saya setuju lagi. Jadi kita dari mulai proses pembenihan sampai pembesaran menggunakan sistem yang modern. Nah kalau begitu ya itu bagus, itu bagus. Itu harapannya sih sebenarnya. Tapi harus diiringi dengan kesadaran kita juga. Siap enggak kita untuk melakukan hal yang modern? Itu maksudnya. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami. Jadi untuk ketiga-tiganya sistem
untuk ketiga-tiganya itu bagus, hanya saja ada konsekuensi, ada kelebihan kekurangan. Apalagi yang sistem stripping ini bagi saya keberatannya, setiap kita melakukan pemijahan berarti setiap itu kita harus memotong indukan jantan. Sekali memijahkan, sekali itu potong kita indukan jantan. Diambil yang di bagian kepalanya itu, kita ambil hormonnya. Nah itu masalahnya. Jadi berarti selama setahun kita berapa kali memijahkan, sebanyak itulah kita potong lele jantannya itu. Berarti kita harus punya stok banyak-banyak ini si jantan ini. Kalau indukan bolehlah dia bertahan karena indukan nggak dibunuh kan, tapi kalau si jantannya ini kan dibunuh. Jadi si jantan pasti terus berkurang terus menerus selama kita masih proses seperti itu. Oke, sahabat sudah memahami. Jadi bagi saya ini kalau saran nih, saran saya lebih baik sahabat menggunakan sistem alami dulu lah. Kecuali sahabat sudah paham itu mau upgrade, boleh ke sistem yang dibantu oleh obat. Mau upgrade lagi boleh lagi, mau dimodernkan pun boleh lagi. Yang jelas kita pahami dari dasar dulu. Itu kalau saran saya. Pahami dari dasar dulu. Dan setiap pengaplikasian apapun kita pun harus tahu apa dan maksudnya dan apa resikonya. Itu dulu. Oke, pelan-pelan kita belajarnya. Oke. Oke, saya pikir untuk video yang ini jawaban yang untuk memilih sistem pemijahan, belajar memijahkan. Saran saya yang alami, mudah-mudahan sahabat paham. Dan untuk video kali ini saya pikir cukup sampai di sini dulu. Dan sahabat kalau ada yang belum paham lagi boleh tanyakan melalui nomor WA saya 22. Oke, sekian dulu. Ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.